Nggih. Nah, Pripun Mas Haji? gimana Mas Nuri? Kita ini udah bertahun-tahun tidak pernah ngobrol-ngobrol. Nggih, kesibukan masing-masing. Eh? Resikone kuli, kesibukan masing-masing Mas Haji, Nah, resiko iya. dadi kuli kaya kula ini. Saya itu kan Mas Nuri. Saya itu kan berarti kan status hukumnya itu kan adik kan sampai jenengan. Betul Mas Nuri? Aku status hukum barang. Lah iya. Iya, kan itulah saya jadi ikut acara keluarga Walulasan itu kan dikarenakan biar anak-anak cucu kita ke depan itu kan biar tetap memiliki keluarga, biar nggak hidup sendirian. Kan diantara manfaat silaturahim itu ketika kita tegakkan itu sebenarnya misinya adalah untuk membuat diri kita sehat, membuat diri kita banyak rezeki, membuat diri kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu semuanya sebenarnya kan kekuatan-kekuatan silaturahim. Nah, di antara wadah silaturahim yang sudah dibangun oleh almarhum Pak Zaini Suratman dengan almarhum Pak Sukaidi, itu kan Walulasan itu kan buah amal jariah almarhum yang luar biasa yang bisa dirasakan sama cucu-cucu kita ke depan, yaitu karena Mas Nuri, kalau seandainya kita itu silaturahim door to door, itu kan memakan waktu yang panjang dengan jaraknya sangat jauh yang akan sulit. Ya, dengan adanya jadwal yang dibikin, akibatnya kan kita kalau sempat diusahakan untuk sempat bisa ketemu, sekali ketemu langsung banyak bisa ketemu nih kan lebih efektif gitu ya, efisien kan. Makanya saya itu kan sangat berharap kegiatan Walulasan itu kan harapan saya tetap bisa berjalan dengan baik, semakin nggak perlu anak-anak cucu itu ya Wene Mas Nuri semua aktif itu kan malah bagus. Ora iso Mas sama dados kabeh, Mojokerto ada juga enggak Pekalongan. Iya, aku tidak bluru. Iya, enggak apa-apa. Yang penting apa namanya? Yang nek pas iki paling aku kula ngoten iki Mas. Nek pas ndelalah acaranya pada di Kudus, ya pas ndelalah acaranya ketepatan langsung aja serbu semuanya. Nah, makanya kan Mas Nuri, saya itu berupaya mengatasi masalah-masalah supaya program Walulasan itu tetap terjaga dengan baik. Di antara upaya saya membuat silsilah itu secara tertulis. Nah, dengan tertulis itu kan akhirnya kan dulur-dulur yang tidak pernah hadir karena udzur atau karena sibuk, dia tetap tahu, oh ternyata aku punya dulur A, B, C, D, nah, gitu kan. Nah, dan sekarang saya berusaha untuk meningkatkan lagi, membuat sebuah buku yang isinya adalah latar belakang dulu sejarahnya almarhum yang membuat Walulasan itu, kemudian tujuannya apa, visi misinya, kemudian silsilah lengkapnya diambil dari Mbah Jayin sama Mbah Salamah. Nah, ini kan banyak keluarga yang masih belum tahu siapa itu Mbah Jayin, siapa itu Mbah Salamah, kuburannya di mana. Padahal beliau itu kan cikal bakal induknya kita, gitu kan. Mas Nuri sudah pernah dengar nama Mbah Jayin, Mbah Salamah itu? Ya pernah, yang aku dengar Mbah Ripai. Jadi gini, Mbah Ripai itu kan istrinya itu kan namanya kan Mbahnya Aminah, kan gitu kan? Nah itu mbah kita, mbahnya Mas Nuri, mbahnya saya itu yaitu Mbahnya Aminah sama Mbah Ripai. Nah Mbahnya Aminah itu anaknya Mbah Jayin, Mbah Salamah, gitu loh. Nah, jadi Mbah Jayin, Mbah Salamah itu punya orang mana beliau? Orang itu orang wetan kali, Gelandengan. Jadi Mbah Jayin, Mbah Salamah itu rumahnya nyebrang kali di Gelandengan itu. Jadi Mbah Jayin, Mbah Salamah itu punya anak 4. Salah satunya itu adalah Mbah Aminah. Mbah Aminah itu mbahnya kita ini, gitu loh, istrinya Mbah Ripai. Tak ketahui ya, kuwi yang tak kirim Fatihah ya gitu. Nah, itulah diantara Walulasan ini ada itu kan misinya dulu almarhum yang mendirikan Walulasan itu Pak Zaini sama Pak Sukaidi itu misinya adalah supaya terjadi berkesinambungannya doa yang sudah meninggal. Jadi yang meninggal itu dari keluarga kita itu selalu dikirimkan doa bersama-sama. Kan enak kalau di alam barzah itu kalau sengiringnya terus kan ya rasanya kan ya enak Mas Nuri. Nah, dibanding dengan di alam barzah sendirian pelongak-pelongok gak ada sengiringnya kan sakit kan gitu ya. Nah, di antara misi-misi Walulasan itu kan gitu. Supaya mbah-mbah kita, ibu-ibu kita yang terdahulu selalu dikirimin doa terus. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, misi yang kedua adalah supaya silaturahim terbentuk.
Dengan silaturahim yang kuat itu akibatnya kan rezeki melimpah, kemudahan melimpah. Nah, kalau ada dulur yang sakit juga kita saling mengunjungi. Kan kalau orang sakit itu dikunjungi itu kan sudah bagian daripada proses penyembuhan itu Mas Nurin. Nggih. Jadi dikunjungi itu tidak penting soal digawani duit, digawani gedang itu nggak penting. Yang penting ngetok-tok itu sudah 90% pengobatan karena di situ ada dopamin, ada serotonin muncul dari tubuh yang menjadikan apa zat-zat bahagia yang menjadikan bagian daripada penyembuhan. Nah, ngoten Mas Nurin. Kira-kira gambarannya begitulah. Ini aku kan kepengen ngobrol santai kok malah jadi ceramah. Tidak apa-apa aja dengan betul nah, aku mau ngabangan. Pantas diceramain ya aku Mas. Oh enggak, Aku mau ngabangan ya enggak Mas. lah. Nek saya itu kan bukan sekedar abangan, abang campur ireng gitu loh Mas. Saya ini kan Mas Nuri, pengalaman di masa lalu saya itu kan terlalu berani. Jadi saya itu orang yang terlalu berani mengambil risiko baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Saya tidak takut dengan apapun. Nah justru itu yang membuat saya itu sepak terjang saya jauh dan saya gampang membuat apapun karena relasi saya sangat banyak sekali di tingkat daerah, di tingkat pusat sampai di Mabes banyak relasi saya waktu itu. Nah, tetapi setelah saya itu mengalami masa-masa puncak, akhirnya saya itu diminta sama Gus Bab, udah dipulang aja lah ngurusin ngaji saya gitu. Saya dulu terakhir kan ngajinya di Gus Bab, jadi saya ke murid Jambu terakhir gitu. Sempat saya mendirikan unit-unit usaha termasuk KHK, itu kan hasil karya saya itu, warisan saya itu. Alhamdulillah. Lah akhirnya kan Maju sekarang KHK. ya bahwa keluarga Walulasani salah satunya ada yang memberikan sumbangan pemikiran dan gerakan-gerakan ekonomi yang menjadikan Jambu berkembang di sisi ekonomi. Sehingga dekat dengan saya. Ya, benerak wali ngajine jare. Ya dulu saya itu kan dari Gontor itu kan saya langsung melalang buana terus Mas Nuri. Sehingga ngajinya ke sampai rak tahu ngaji ibaratnya kan gitu. Sehingga warna saya jadi merah plus hitam jadinya begitu. Bukan merah kan, jenengan masih merah kan masih anteng. Biasa merah plus dunia hitam. Lengkap kan? Nggih, ora aku hitam. Ora ya. Ya, saya ini merah plus hitam. Temanku yang ngombe. Lah iya, saya kenakalan saya itu udah melampaui batas. Karena melampaui batas, terus aku bela lagi wedi mati. Akhirnya aku wis nggak balik ngaji. Ya kan akhirnya gitu saya. Akhirnya saya dong kegiatan saya cuma ngulang ngaji gitu aja. Saya kan ya semampunya lah gitu loh Mas Nuri. Oke, tak sambung tadi Mas Nuri ya. Ini mau kesempatan ngobrol. Saya kan kepengen jagung-jagung kok lama kita nggak pernah ketemu. Kegiatan Mas Nuri itu kan bergerak di dunia bisnis. Nah, di antara manfaat silaturahim yang lain kan, saya kemarin ngomong sama Kang Solah, Kang, fungsinya silaturahim itu apa sih? Gini loh Kang, umpamanya jenengan ini ini dari sisi rezeki ya. Umpamanya jenengan kan di bengkel motor Kang, motor Vespa. Lah saiki ana wong sing nglamar kerja ning jenengan, ana wong loro. Sing siji ki dulur, sing siji rak dulur. Sing mbok pilih sing ndi Kang ngono. Dulur ya kleru wong ngono. Wong liya ya kleru wong ngono. Kleru kabeh iya. Caranya yang ini Kang. Pertama mbok tes dulu kemampuan mereka, kejujurannya, kemampuannya, kualitasnya. Kalau memang orang lain itu punya kemampuan yang sama dengan dulur dhewe, dengan dulur kualitas yang sama, sing mbok pilih kudune dulur Kang. Tapi kualitasnya sama. Tapi nek dulur kualitasnya rendah, orang lain kualitasnya tinggi, ya coba pilih dulur malah ngrugekno kowe. Wong harus orang lain, harus profesionalisme. Tapi nek sama-sama pinter ya yang kamu utamakan dulur lah. Itu fungsi daripada Walulassan, fungsi seduluran. Itu harus seperti itu. Jangan sampai kita mengutamakan dulur tapi ternyata dulurnya nggak kualitas, kan malah menjadikan perusahaan kita bobrok tuh Kang ngono. Aja ngono sing bener. Itu cara Islam itu seperti itu. Tetap mengedepankan profesionalisme ngono. Tapi dulur tetap dicanda. Saya kira umpamane orang itu dengan adanya silaturahim, dengan adanya berbagai warna dari saudara-saudara kita, keahlian kan akhirnya peluang untuk sedulur kan jadi besar ya Mas Nuri. Ya seperti itu di antara manfaat silaturahim. Kalau ada dulur yang sakit, ya itu lebih diutamakan, ditengok dulu. Bukan masalah pikniknya. Nah, piknik itu kan bukan tujuan dan bukan misi daripada didirikannya Walulassan. Wong Mas Nuri wis lunga ning luar kota, luar pulau, luar daerah, kok wis bosen ning piknik. Aku malah nanya dulu dengan ya aku selama kadang jagung. Oh kan loh. Kantorku sudah Semarang ya kadang aku seriusan Mas. Aku seriusan terus aku iya. Apa franchise? Oh sekarang franchise. Tak buka takon makono dewi sing ngono kuwi paling Mas. Iya. Ya wis lah, syukur alhamdulillah aku melu seneng. Jadi alhamdulillah dulur-dulur berkembang.
itu Sampai malah wis anak. mungkar dhisik, aku durung apa-apa sampai udah dhuwur dhisik. Wah, orang. Aku ini kan karena merasa kehidupan saya itu warna merahnya terlalu pekat, hitamnya terlalu legam, mak aku wedi nek digoreng nang neraka aku cepet dan balik. Iya Wedi, malah ben aku wis wedi soalnya aku. sejen mengalir ngono diarani iso kaya jenengan yo ora iso, diarani ireng yo nek ireng sak ora. Jadi gini Mas Nuri ya, terkait dengan ini apa namanya? Silsilah wawasan itu kan induknya itu kan bermula dari Mbah Jayen, Mbah Salamah. Silsilah keluarga wawasan itu dulu diindukkan pada Mbah Jayen sama Mbah Salamah. Jadi Mbah Jayen sama Mbah Salamah itu punya anak 5. Jadi yang pertama itu Yai Hayat, panggilannya itu Pak Uwa. Kemudian yang kedua itu Nyai Aminah. Kemudian yang ketiga itu Nyai Hafsah. Yang keempat itu Yai Mahasin. Yang kelima itu Nyai Maryam. Nah, bermula dari sinilah sampai ke kita. Jadi silsilahnya begini. Kalau anak yang pertama dari Mbah Jayen sama Mbah Salamah itu, ya, itu menghasilkan Mbak Maria, ya, Hayat, ya, Mbak Hayat. Yaitu nanti ada lagi namanya Mbak Badiah, ya, sama Mas Mustamir. Terus Mbak Hanifah sama Mbak Suhadi, terus Mbah Munir. Nah, itu anak daripada Yai Hayat atau panggilannya Pak Uwa. Nah, itu anak pertama dari Mbah Jayen, Mbah Salamah. Ya. Nah, yang anak yang kedua itu Nyai Aminah. Ya. Jadi Nyai Aminah itu ya punya apa suaminya itu Mbah Yai Rifai. Nah, dari Mbah Rifai sama Mbah Nyai Aminah itulah jalurnya kita ini. Jadi punya apa namanya Mbah Nyai Aminah, Mbah Rifai itu punya anak ya. Yang pertama itu Ahmadi namanya, Mbak Ahmadi. Ya, ini Mbak Ahmadi ini tidak menurunkan anak, sudah meninggal duluan. Terus kemudian Mbah Solkah dan Pak Imam, ya, itu punya anak. Yang pertama itu Kang Solkan sama Mbak Mudayati. Terus Kang Solehah, Mbak Solehah dan Kang Dahlan. Terus Mbak Asfiah, ambek Kang Kusairi. Terus Kang Soleh, ambek Mbak Suniah. Ya. Kemudian Kang Usman. Kemudian Kang Basir, Kang Abdul Basir, ambek Mbak Sulis. Kemudian Kang Lu, Kang Ma'ruf dengan Mbak Juria. Kemudian Kang Sofan. Kemudian Kang Umar Faruk, ambek Mbak Nurul Aliyah. Ini Kang Umar Faruk itu kan dokter Andes, jadi Kang Dr. Andes Umar Faruk, ya, sampai Mbak Nurul Aliyah. Terus Kang Sulikan, sampai Mbak Sukase. Nah, itu anaknya Mak Deka. Ya. Ada anak yang kedua. Nah, yang anak yang ketiga itu Mbah Solah. Mbah Solah itu menurunkan anak yang pertama namanya Kang Abdurrahman. Ya. Yang kedua namanya Hajah Wafifah, Yuwafi. Nah, Yuwafi inilah istrinya Kang ataupun Pak D ya, Sukaidi atau karena bapak saya manggilnya itu Kang Kaidi. Nah, itulah pendiri Walulasan bersama bapak saya itu. Jadi suaminya Yuwafi. Itu pendiri ya Walulasan. Nah, nanti Yuwafi sama apa? Kalau bapak saya manggilnya Kang Kaidi. Itu punya anak ya. Anak yang pertama itu Mbak Endang Fidinia, Endang Fidinia. Nah, kalau nggak salah itu sama Kang Abdul Hamdi. Terus yang kedua Agus Handoyo sama Mbak Insri Rosida. Kemudian yang ketiga Mbak Penny Mulyani sama Kang Hamim. Terus Mbak Pita Listiana sama Kang Agung Supriyanto. Ya, kemudian Mbak Yayu Budi Rahayu sama Mas Alwi. Terus Mas Danang, itu anak Yuwafi. Ya. Itu terus Mbak Sukaina, adiknya Budi Solah. Itu ada lagi namanya Mbah Sukainah atau Mak Dinah. Namanya manggilnya kan Mak Dinah. Ya, Mak Dinah atau Mbah Sukainah itu bersama Pak D Kamin Bakuri. Nah, itu anaknya yang pertama itu Kang Soleh, namanya Kang Soleh Effendi sama Mbak Sus ya, Mbak Susilawati. Kemudian anak yang kedua itu Kang Ikin. Saya kalau manggilnya Kang Ikin, namanya Kang Solihin. Ya, itu sama Mbak Triasih. Nah, terus yang ketiga itu namanya Siti Hasanah ya, sama Kang Sujono. Nah, terus yang keempat itu namanya Siti Munjayana sama Kang Sri Hanyana. Itu Mbak Siti Munjayana itu Mbak Jana itu yang sekarang
yang dari setelah itu sampai sekarang menjadi ketua Wolulasan. Dan jangan diganti, itu harus jadi ketua seumur hidup itu bagusnya. Ya, biar selamanya jadi ketua, biar nggak usah digonta-ganti. Yang bagus begitu. Itu Mbak Jana. Terus kemudian adiknya Mbah Nah, Mbah Sukaina, itu namanya Mbah Latifah sama Pak Ridwan. Saya manggilnya Mak Depa. Nah, itu punya anak yang pertama itu Ustadz Wajih Ridho, Mas Do. Gitu. Mas Do itu guru saya itu. Ya, saya dulu diajarin pertama ya Mas Do itu ngajarin saya. Aku bisa eleng kok. Diajarin nawaitul wudhu, nawaitu sauma godin itu Mas Do yang ngajarin saya. Itu sama Mbak Fariha. Ya, jadi Mak Depa atau Mbah Latifah itu sama Pak Dewan atau Pak Ridwan itu punya anak namanya Ustadz Wajih Ridho, Mas Do. Ya, bersama Mbak Fariha. Kemudian adiknya lagi Mbak Rikanah. Ya, Mbak Rikanah ya. Mbak Rikanah itu Mak Dirik manggilnya saya. Itu sama Pak Fahru Razi. Anak yang pertama itu Mbak Fariha. Ya, itu sama Mas Budi. Anak yang kedua Mbak Farida dengan Pak Sukanto. Nah, kemudian adiknya lagi namanya Mak D Mas ya, Mas Nah. Kalau saya manggilnya kan Mak D Mas. Sama Pak Arifin. Nah, itu kan ibunya Mas Nuri sama bapaknya Pak D Arifin. Nah, itu melahirkan Mbak Asrifah, Kang Hamdi, Mas Nuri Hujan jenengan dan sapi turute. Kemudian adiknya lagi namanya Haja Maimunah. Nah, itu ibu saya dengan Pak Denny Suratman. Ya, itu menghasilkan Zainal Mutakin sama Mbak Hertina. Kemudian Zainal Mufrihin sama Sugi Herti. Kemudian Tri Alfa Inayati sama Andi Nuristanto. Kemudian Agus Salim sama Kipti. Ya, kemudian Zainal Mustafa sama Wiwi. Kemudian Aminatus Sadia sama Subala. Kemudian Muhammad Arif sama Justina. Kemudian yang terakhir itu namanya Muhson. Itu adiknya, itu Pak Le, kalau sama kita ini Pak Le, itu udah meninggal udah lama. Ya, belum nikah udah meninggal. Nah, itu dari silsilahnya Nyai Aminah, yaitu anak yang kedua dari Mbah Jayen dan Mbah Salamah. Nah, yang anak yang ketiga dari Mbah Jayen Mbah Salamah itu namanya Mbah Nyai Hafsah. Ya. Mbah Nyai Hafsah itu suaminya namanya Mbah Abdullah. Nah, itu nanti menghasilkan punya anak namanya yang pertama Munfarihah. Kemudian Mas Muhadi, kemudian Mbak Sri Nafisa, kemudian Mas Slamet, kemudian Mbak Fatona. Ya. Nah, terus yang keempat, Mbak Yai Mahasin. Mbak Yai Mahasin itu adiknya Nyai Hafsah. Berarti anak yang keempat dari Mbah Jayen Mbah Salamah. Nah, Mbah Mahasin itu sama Mbah Maslihah. Ya, jadi punya anak yang pertama itu Bu Am, ya. Mbak Amimah, ya. Kalau saya manggilnya kan Yuam. Nah, sendiri manggilnya juga Yuam. Ya, Mbak Amimah, Nyai Amimah sama Mbah Mulyono. Kemudian yang kedua itu Umi Hani. Ya, Umi Hani, ya. Kemudian yang ketiga itu Yuhid. Nah, kalau saya manggilnya Yuhid itu Hidayah, manggilnya Yuhid. Nah, dari Nyai Yuam sama Mbah Mul itu melahirkan Mbak Faza sama Imam Bayhaqi. Kemudian yang kedua itu Afham, ya, sama istrinya. Nah, kalau dari Umi Hani itu menghasilkan 3, Istiqomah, Mas Fadlan, Arin, ya. Kalau Yuhid itu menghasilkan 4, Lia, ya, Mas Agus, Muasaro sama Iin. Nah, itu jalur dari anak yang keempat dari Mbah Jayen Mbah Salamah. Nah, yang anak kelima yang terakhir itu dari Nyai Maryam. Ya, jadi Nyai Maryam itu punya suami namanya Mbah Sirin. Nah, dari sini menghasilkan satu itu Mas Sofan sama Hafsah. Kemudian Mas Isnandar, kemudian Mas Soleh, kemudian Mas Ad. Ya. Nah, dari Mas Sofyan itu punya anak namanya Mbah Maksum sama Mbah Rumiseh. Ya. Nah, dari Pak Maksum, Mbah Rumiseh itu punya anak namanya siapa? Yang pertama itu Mas Rozak. Mas Rozak punya istri Fatimah. Kemudian yang kedua itu Mas Abu, ya, Abu Yahya punya istri namanya Mbak Nining. Kemudian Mas Akhlis punya istri namanya Mbak Uswatun. Kemudian Mas Alvin Jubaidi, ya, itu dan sapi turut ke bawah. Jadi silsilah Wolulasan itu induknya bermula dari Mbah Jayen, Mbah Salamah. Nah, dan itu nanti turun-temurun sampai 18 generasi. Kalau tak sebutkan di telepon ini ya, mungkin ya sampai telinganya kebakar ini ya kan. Nah, dan nanti ada lagi jalur dari Barifai banyak kita sama Mbah Nyai Aminah, itu juga ada jalur lagi Mbah Nyai Tasmirah. Nah, ini namanya anak bil musaharoh, ya, dalam hukum Islam itu anak yang diangkat, ya, karena ada kedekatan jalur keluarga, istilah yang saya sebut terdahulu, dan ini diangkat menjadi anak, dan hukum anak itu namanya bil musaharoh.
Ya hukum anak angkat itu kan zaman Nabi juga ada, seperti Zaid. Zaid itu kan bukan aslinya anaknya Nabi Muhammad, tetapi diangkat Nabi menjadi anak. Nah itu ada hukumnya, itu namanya musyawarah. Jadi hukumnya juga sama dengan anaknya sendiri juga, jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, jadi anak angkat dengan anak tidak angkat itu hukumnya adalah sama-sama anak memiliki hak asuh yang sama, perlakuan yang baik sama baiknya. Cuma bedanya itu terletak pada perwalian saja saat nikah dan warisan ataupun utang. Bedanya cuma yang kono. Jadi seandainya bapaknya tadi itu punya utang, anak angkat itu tidak punya jalur penanggungan utang. Begitu juga kalau bapaknya tadi meninggalkan warisan, anak angkatnya tidak punya jalur penerimaan warisan. Adanya itu cuma pemberian murni dalam bentuk hibah ataupun apa. Ya, tapi untuk hak-hak yang lain, hak kekeluargaan, hak silaturahim, seduluran itu sama. Nah, dari Mbah Nyai Tasmirah ini akhirnya menghasilkan Mbah Nyai Sulani sama Mbah Yai Marwan. Nah, itulah akhirnya punya anak namanya Mbah Nyai Masniah. Mbah Nyai Masniah itu istrinya Mbah Kiai Turaihan Az-Zuhri. Nah, itulah yang akhirnya melahirkan Bu Fihris, gitu ya. Jadi Bu Fihris itu keluarga kita. Jadi keluarga yang betulan, bukan keluarga main-main. Hukumnya di dalam Islam itu tetap sama. Ya, ini namanya justru jalur khusus namanya ini. Jadi keluarga yang memiliki kekuatan jalur khusus dan memiliki keistimewaan khusus seperti Rasulullah mengangkat Zaid. Ya, Zaid itu diangkat menjadi anak Nabi. Makanya memiliki jalur khusus. Kebiasaan orang-orang dahulu itu kalau mengambil anak itu adalah justru memang dari keluarganya sendiri. Jadi mungkin anaknya pamannya, atau anaknya buliknya, atau anaknya, pokoknya masih punya ikatan saudara, atau masih punya ikatan keluarga. Itu kebiasaan orang-orang zaman dulu. Kalau mau ngepek anak, itu modelnya begitu. Jadi bukan ngepek anak dari orang yang sama sekali tidak punya jalur, itu tidak. Dalam hal tersebut, ya saya pernah mencari tahu tentang kebenarannya langsung ke Pak Khairul Zaid almarhum bersama Kiai Abdullah Zaim. Dan beliau memberikan penekanan, itu dulur itu sih dulur dari Mbah Tas. Ketika ditanya bahwa Pak Khairul Zaid itu mendapatkan informasi ini langsung dari bapaknya, yaitu Pak Kiai Turaihan. Hak hibah pemberian itu tetap sama. Nah, anak-anaknya Mbak Yai Rifai, Mbak Yai Aminah, Mbak Mana di tukang sepatu podo ya sama. Ya, jadi jangan pernah keluarga Walulasan itu memandang jalur Bu Fihris itu seperti orang yang bukan keluarga kita. Jadi kira-kira seperti itu Mas Nuri. Ini kalau tak sebutkan semuanya ya panjang. Ya, kalau saya sih hafal, silsilah ini hafal semua saya. Ya. Jadi setidaknya setidaknya itu keluarga itu mengetahui bahwa kita ini memiliki jalur yang sudah tertata. Jadi penelusuran silsilah ini kami menelusurinya itu dari satu ke tempat lain itu bertujuan untuk membangun silaturahim. Ini nggak sembarangan. Silsilah ini betul-betul kita kumpulkan, kita teliti. Itu menggunakan metode tatap muka, tanya jawab, langsung ke narasumber. Juga saya menggunakan observasi, kuesioner, studi dokumen, ya. Dan ini semua kita sandarkan pada adat budaya Jawa hingga 18 generasi ke atas dan ke bawah. Ya, kalaupun ada kesalahan dikit-dikit ya mohon dimaklumi. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Ya, gitu ya Mas Nuri ya. Jadi ini silsilah global keluarga Walulasan setidaknya jenengan sekarang menjadi tahu kita ini jalur dari mana sih, ya gitu. Nah, nanti di dalam buku yang saya bikin itu lengkap, anak-anak butuh masuk semuanya di sana. Makanya alangkah ruginya orang yang tidak membaca buku saya, gitu ya. Wes ngono saya Mas Nuri ya. Wes kangen-kangenan wes kangen-kangenan wes cukup. Wes ora tau ketemu. Tidak aku iki matur. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.